La takhda'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Sebab apa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada lelaki yang tak tahan bila mendengar suara dia error, dia pengsan. Maka bersuaralah dengan suara yang biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin saya salah. Dia tahu salah, kenapa tanya? Matikanlah handphone awak. La yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Kenapa perempuan tak boleh memukulkan kaki ke lantai? Sebab dulu mereka pakai gelang kaki berbunyi, sehingga Ustaz Abdul Somad yang sedang bagi kuliah, kalau dia lalu di sini, semua mata tak lagi tertuju ke mati. Kerincing, 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 kerincing. Tidak boleh memakai naik ke atas seperti punuk unta. Kalau hanya setakat mengikat sikit, boleh, tak apa. Rambut perempuan ni panjang, dia ambil ikat sikit aja, tak apa. Sebab kalau dia tak ikat, nanti bila jilbab dia buka, laki dia pengsan. Ini hantu ke pontianak ke, kata dia. Yang tak boleh ni dia pakai tinggi sehingga orang semua, sampai semua menengok, mulut menganga. Apa ni? Manusia ke alien? Akhlak. Semua adalah akhlak. Ya ayuhan Nabi, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jalabib. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab kain yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jilbab kami tak sampai ke ujung kaki, Ustaz. Itu namanya jilbab mini. Okelah, Melayu pakai baju kurung ke bawah. Yang aslinya dulu, originalnya kain yang panjang menutup sampai dia pegang. Sebab manakala dulu mereka kain panjang tapi betis terbuka dan leher terbuka. Maka manakala yang diturun, yang betis turunkan hingga ke ujung kaki, yang leher dia tutup hingga ke dagu. Begitulah akhlak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-dua bersama dengan yang tidak mahram. Masya Allah, Universiti Islam Sultan Syarif Ali menjaga. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kenapa? Mohon maaf, bila angin keluar, kenapa yang disiram muka? Kenapa tak tempat angin keluar tu? Ini namanya tauqifi. Kita datang karena Allah suruh buat macam itu. Kalau semua tu nak dijawab, nanti semua akan datang lagi pertanyaan. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa tak 3,5? Kenapa asar tak berbunyi? Kenapa maghrib 2 berbunyi, 1 tak berbunyi? Kenapa rukuk sekali, sujud 2 kali? Kenapa salam itu ke kanan tak ke kiri? Orang kan ada hadapan belakang. Kalau mau adil 4 lah. Ini namanya tauqifi, diambil dari kata waqaf. Waqaf artinya akal waqaf, berhenti untuk memikirkan itu. Yang perlu dipikirkan itu adalah apa hikmah di balik itu semua. Maka dijawab, hikmah daripada wudhu itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah. Ketika air disiramkan ke muka, maka lepaslah dosa-dosa biji mata. Ketika air masuk ke mulut berkumur-kumur, lepaslah dosa-dosa lidah. Ketika air masuk ke hidung, istinsar, lepaslah dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke tangan, lepaslah dosa tangan dari celah-celah jari-jari tangan. Ketika air disapukan ke kepala, keluarlah dosa kepala hingga lubang telinga. Dan ketika disiramkan ke kaki, keluarlah dosa-dosa kaki dari celah-celah kuku-kuku jari-jari kaki. Seandainya Allah tunjukkan, maka mata akan menengok dosa itu keluar bersamaan dengan air wudhu. Lagi-lagi akhlak. Mana akhlak kita tentang mata? Mana akhlak tentang telinga? Mana akhlak tentang tangan? Mana akhlak tentang lisan? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan kata-kata kasar.
Ada orang yang boleh bagi duit, nampak fakir miskin, orang susah, dia bantu, dia sekolahkan, tapi lisannya kasar. Kalau bukan kerana aku yang menyekolahkan engkau, engkau dah jadi kerbau sekarang nih. Sakit hati orang. Jadi akhlak inilah. Maka kadang banyak sekali ulama-ulama itu kita kagum bukan kerana hafalannya, walaupun hafalannya luar biasa, tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah kerana akhlak. Yang paling tinggi di Mesir dalam bidang agama adalah wazir Awqaf. Masa pemerintah Presiden Anwar Sadat, maka diangkatlah seorang ulama besar, Syekhul Mufassirin, induk ulama tafsir Al-Azhar, bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, menjadi Wazirul Awqaf, Menteri Agama. Semestinya Syekhul Azhar, Awqaf di atas, Presiden di bawahnya Awqaf, Syekhul Azhar berikan report kepada Menteri Agama. Suatu hari, waktu itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau PhD dari Sorbonne University, Paris, Perancis. Tiba-tiba datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ke office Syekhul Azhar. Semua orang Azhar terkejut. Biasa Syekhul Azhar yang datang, ini kenapa Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang datang? Assalamualaikum Syekh Abdul Halim Mahmud. Waalaikumsalam. Kenapa Tuan Menteri Agama datang kemari? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang murid datang kepada syekhnya sebab dia merasa Syekhul Azhar, dia daripada Azhar, lebih mulia daripada dia, lebih tinggi daripada dia, menunjukkan akhlaknya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di persekitarannya. Itu menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya setakat pada hafazan, pada kehebatan. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu begitu hebat? Allah berikan kemuliaan kerana akhlak yang luar biasa. Jadi man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya dengan akhlak, maka Allah akan ajarkan dia suatu ilmu yang tidak dia pelajari. Itulah yang disebut oleh Imam As-Suyuti sebagai ilmul mauhibah. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu al-muktasabah, yang dicari. Al-ulum al-muktasabah, dibaca, dihafaz, tapi ada ilmu al-ulumul mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari boleh menulis tafsir dengan sanadnya 24 juzuk 1 meter? Itu kalau kita buka haddatsana Dhahhak, haddatsana Mujahid, haddatsana Ikrimah, sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fi qulubihim maradun. Dia bacakan sanadnya dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari sampai kepada Ad-Dhahhak, sampai kepada Ikrimah, sampai kepada Mujahid, sampai kepada Abdullah bin Abbas, sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dari mana ilmu itu datang? Dia boleh mengumpulkan sanad padahal belum ada alat-alat yang multimedia yang saat ini. Alhamdulillah, Allah sayang dengan kita. Dia tahu Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinganya. Orang di rumah bertanya, wahai Imam Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga engkau? Aku khawatir semua yang aku dengar dari masjid hingga ke rumah ini aku ingat deh. Saya tidak menyindir atau mengatakan pelajar-pelajar kalian mesti ingat apa yang saya sampaikan dari tadi. Jangankan pelajar, saya yang menyampaikan pun tak ingat. Betapa lemahnya kita di akhir zaman. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, diciptakannya makhluk yang baru untuk menolong kita mengingat. Inilah kamera-kamera yang ada di hadapan kita. Ini menolong semua. Bagi sesiapa yang tak ingat apa yang saya sampaikan ini, jangan khawatir, walaupun tak ditulis, dia boleh didengar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Betapa ada ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada karamah pada para wali-wali, ada mukjizat pada para nabi-nabi. Itu semua adalah datang. Tapi puncak daripada akhlak ini pada sayyidul khuluq, dia yang memiliki akhlak segala akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Orang Islam kalau dia jumpa Nabi, dia ucap salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang Yahudi ini, dia salam dia agak dia pesongkan sikit. Assalamu alayka, bunyinya macam-macam assalamu alayka, tapi assalamu alayka. Aisyah ada bersama Nabi dengan itu. Kata Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah. Sam, matilah engkau. Laknah, kamu dilaknat Allah. Kata Nabi kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, bersabar wahai Aisyah, berlemah lembutlah wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kalau kita ni lembut. Kata Aisyah, engkau kenapa tak balas? Mereka cakap kasar ya Rasulullah. Kata Rasul, aku dah balas, tapi aku tak ada dengar. Kata Nabi, aku balas. Nabi membalas dengan satu kata, wa'alaikum. Wa'alaikum, you too. Dia tak ingin ada kata sam wal la'nah yang keluar dari mulut dia. Oh, patutlah kami tahu sekarang rahasia kenapa Ustaz Abdul Somad tak balas komen-komen orang yang kasar di Instagram dan di YouTube itu. Rupanya Ustaz Abdul Somad berakhlak. Saya tak balas di Instagram itu bukan saya berakhlak, saya tak ada password. Halakam ru'un lam ya'rif qadran. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa hakikat diri dia yang sebenarnya. Saya tahu saya orangnya pemarah, saya tak tahan kalau menengok itu. Bila saya baca, saya akan balas komen itu. Maka saya bagi tahu pada admin, tolong yang tahu ni engkau saja. Sebab bila aku tahu, bukan cuma Instagram ni yang rusak, handphone ni pun hancur berkeping.